Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita kemarin, bagaimana agar nasihat kita itu bisa diterima oleh anak-anak kita. Yang kemarin kita mulai dari kita bersyukur dulu atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas anugerah yang Allah berikan berupa anak. Hingga anak itu bukan beban, tapi satu anugerah. Sehingga ketika kita membersamai anak-anak kita dengan sekolah online di masa pandemi seperti ini, kita akan menjalani dengan enjoy. Kita akan menjalani dengan hati ikhlas karena kita mulainya dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nasihat yang kemarin dilawan oleh Luqman itu bukan cercaan, bukan hujatan, bukan makian, atau sedang mengeluarkan sumbatan dalam hati ketidakcocokan pada anak, tapi tulus murni agar ada kebaikan yang ada pada anak-anak. Dan jangan sampai kita kalah terhadap iblis yang dia menggunakan nasihat, tidak sekedar ngapain sih kamu mau aja dilarang-larang. Enggak, dia tidak menggunakan bahasa seperti itu, tapi bahasa nasihat. Ya. Dan hari ini kita lanjutkan apa yang menjadi nasihat Luqman. Ya. Ayatnya sudah kemarin kita baca. Nasihat Luqman, saya ulang lagi di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia sedang menasihati, ya, bukan sedang mencerca, bukan sedang menghardik. Ya bunayya, inilah bentuk rasa syukur, memanggil dengan panggilan kesayangan. Ya bunayya, tong misalnya sini ya, le itu, nang misalnya itu. La tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini nasihat besar seorang ayah kepada anaknya, seorang kepala keluarga kepada keluarganya, agar menasihati tentang ini. Pertama, supaya tidak menyekutukan Allah. Sebenarnya fitrahnya manusia itu semua beriman, ya, punya fitrah keimanan. Ketika ada hari, ya, bahasanya mungkin the day of Alastu gitu ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rob kalian semua? Ruh kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di situ bukan bi rabbika. Kalau bi rabbika berarti ruhnya Nabi Adam saja. Di situ bi rabbikum, jadi ruh kita semua pun menjawab qalu bala syahidna. Roh-roh kita itu dulu semuanya itu menjawab benar, kami bersaksi. Kami bersyahadat seperti itu. Kami sudah, ya, ini adalah rasa ditanamkan, ya, fitrah iman itu telah diinstal oleh Allah SWT. Hanya kadang orang tuanya lah yang menggeserkan itu, sehingga kadang perlu diingatkan lagi dengan nasihat, ya, supaya tidak menyekutukan Allah, supaya beribadah hanya kepada Allah semata, supaya berdoa kepada Allah saja, minta pertolongan kepada Allah saja. Dan untuk anak-anak pun kita kadang mengajarkan surat pendek. Ada surat Al-Ikhlas, di situ pun ada Allahus Shomad. Ya, Allah tempat segala bersandar, Allah tempat segala bergantung. Maka sandarkanlah, ya, latih anak-anak kita, diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita untuk bersandar hanya kepada Allah. Ketika sedang punya persoalan, ya Allah, bersandar kepada Allah. Kita punya hajat, sandarkan kepada Allah.
Sehingga ketika anak minta kepada orang tuanya, dilatih begini aja bunda, berdoa dulu pada Allah gitu. Ini nanti anak berdoa gitu ya. Suatu ketika kita bantu pun karena mereka sudah yakin bahwa ini adalah karena Allah yang menentukan, yang memberikan. Sehingga jangan sampai kita bersandarnya kalau sakit ingatnya obat, kalau untuk mendapat uang ingatnya oh saya pegawai ini, misalnya sudah gajian ini begitu, atau suatu yayasan besar misalnya itu sandarnya sama donatur. Itu bisa salah sandaran kalau menyandarkan seperti itu. Dan inilah hal-hal penting yang kadang-kadang kelewat. Maka ini menjadi satu nasihat dialog iman antara orang tua dengan anaknya ya. Untuk itu jelas para orang tua harus bisa dulu, harus bisa mengamalkan dulu, harus belajar dulu, harus berilmu dulu tentang ini, syirik dengan pembagian-pembagiannya gitu ya. Tentu tidak saya kupas kali ini begitu. Ya. Yang kedua, apa yang dinasihatkan Luqman setelah tentang adab kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, ya, untuk senantiasa hanya bersandar kepada Allah, Allah menasihatkan kepada orang tua, ya. Bahwa sainal insana biwalidahi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amain. Jadi untuk berbakti kepada orang tua ini sesuatu yang besar, tahapan prioritas di dalam berdakwah, tahapan prioritas dalam menyampaikan nasihat kepada anaknya, yaitu agar mentauhidkan Allah. Kemudian apa makhluk yang harus di kitab untuk berbuat baik padanya adalah orang tua, bukan yang lain-lain dulu. Kadang-kadang ini jadi kelewat ya. Kenapa kelewat? Karena mungkin kitanya sendiri tidak menasihati kepada anak kita, tidak menasihati tentang untuk bersandar kepada Allah, tidak menasihati untuk berbakti kepada orang tua. Barangkali kita akan bangga gitu ya, punya anak itu ya, prestasinya ya juara ini gitu. Tapi ternyata dia melakukan perbuatan yang orang tua sedih. Dan orang tua kadang kelewat, bangga saja tuh anak saya punya, ya saya pernah ketemu nih, anaknya ranking 1 tapi curhat juga gitu ya. Anaknya kalau diomongin kok sulit sekali gitu ya. Kalau dinasihati kok malah nantang begitu gitu. Nah ini ada yang kelewat. Kadang-kadang hanya sekedar curhat, tapi memang kitanya belum pernah menasihati untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Nah, tentang berbakti pada orang tua ini juga ada. Ya, kalau itu prestasi dunia nih, yang prestasi akhirat barangkali punya hafalan banyak. Tapi ketika kita manggil anak kita yang hafalannya banyak, jawabannya entar. Ini ada fenomena yang seperti ini perlu introspeksi. Ada yang keliru gitu. Sampai Al-Quran itu bukan jadi petunjuk, hanya sekedar dihafal, hanya sekedar dibaca. Harusnya di sini prioritas ini adalah bagaimana agar anak-anak itu berbakti kepada orang tua. Segera menemui panggilan orang tua. Kalau dengan orang tua sudah clear, sudah bagus, insya Allah dia akan bergerak ke komunitas, ke orang lain juga baik. Tapi bagaimana dengan orang-orang baik, tetangga baik, teman-teman lain baik, dengan orang tuanya tidak baik? Ada yang keliru. Berarti apa? Itu adalah pencitraan. Maka nasihat pertama Luqman itu juga tidak berhasil untuk tidak menyekutukan Allah, karena itu berarti dia hanya ingin dapat pujian dari orang-orang sekitar di sosialnya gitu ya, di teman-teman sosialnya. Tapi untuk di dalam intern di rumahnya dia mungkin tidak berbakti pada orang tua, menentang orang tua dan sebagainya, sementara di luar dipuji-puji. Ini ada yang keliru seperti itu. Maka inilah jadi prioritas. Ayah bunda jangan kelewat ya. Bagaimana Allah telah menuntun kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala ini. Maka momen pandemi ini, ayolah taklim di rumah, nasihatilah anak-anak kita untuk tidak menyekutukan Allah, nasihatilah anak-anak kita untuk nanti berbakti pada orang tua, supaya bagaimana sopan santunnya, tutur katanya terhadap orang tua. Ketika mungkin kita lihat anak kita kok suaranya lebih tinggi kepada ibunya, maka sang bapak, si ayah ini, nak,
minta maaf sama ibu, minta maaf sama bunda, minta maaf sama umi. Tidak boleh berlaku seperti itu. Ya. Atau langsung, atau sebaliknya, jika si anak tidak menghormati ayahnya, maka ibunya pun tampil seperti itu. Misal, jadi mungkin kaku lah, kamu harus berbakti pada aku gitu kan, mungkin gitu. Jadi kayak kurang enak. Nah inilah satu visi di rumah tangga ketika ayah ibu itu sudah satu persepsi, satu visi untuk mendapatkan anak soleh, maka ya orang tuanya soleh dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.